Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Ana Nugrahaini, pengampu mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya masih akan menjelaskan tentang materi masih berkutat di dinamika persatuan dan kesatuan NKRI, khususnya di pemberontakan Madiun. Pada pertemuan kemarin saya masih membahas tentang negara kesatuan dan persatuan yang ada di Indonesia. Itu diatur di pasal 1 ayat 1 UUD 45, bahwa negara kesatuan itu adalah negara yang kekuasaannya mengatur keseluruhan daerah, di mana pemerintahannya semuanya diatur dari pemerintahan pusat. Sementara sistem pemerintahannya juga tetap masih ada desentralisasi dan sentralisasi, masih seperti itu. Dan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan baik itu ke dalam dan keluar negeri. Kemudian untuk mengingat kembali pembahasan yang masih video yang sebelumnya, bahwa dalam menjalankan dinamika persatuan dan kesatuan NKRI itu mengalami 6 periode pergantian pemerintahan dari tahun 45 sampai dengan sekarang, yaitu 45 ke 49, kemudian tahun 49 ke 50, 50 ke 66, 66 ke 98, dan 98 sampai dengan sekarang. Kemudian gerakan-gerakan pemberontakan yang terjadi itu ada PRRI, Permesta, APRA, DITII, G30 SPKI, dan ini khususnya saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI di Madiun sebagai bibit sebelum terjadinya G30 SPKI. Itu terjadi di 2 Juli 1948. Latar belakang terjadinya itu karena memang mereka tetap kelompok ini ingin menggantikan dasar negara Pancasila menjadi Uni Soviet Republik Indonesia, jadi yaitu komunis. Kemudian juga didukung oleh adanya kekecewaan dari rakyat, sebagian rakyat dengan hasil perundingan Renville, di mana disepakati pada saat itu negara Indonesia terbelah-belah, dan perjanjian ini membuat akhirnya wilayah negara Indonesia masih banyak bisa diduduki oleh Belanda yang pada saat itu menang menjadi kelompok tentara sekutu yang akhirnya masih ingin menguasai wilayah-wilayah Indonesia. Dan ini juga menjadi kekecewaan yang mendalam kepada rakyat yang merasakan ingin adanya kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Kemudian latar belakang berikutnya juga mungkin adanya kekecewaan terhadap Perdana Menteri Muhammad Hatta yang saat itu memerintah, yang membuat program adanya 100.000 tentara Indonesia yang dikembalikan menjadi rakyat biasa. Tapi ini juga dikarenakan alasan untuk menghemat biaya untuk pembiayaan latihan ataupun upah kerja dari tentara-tentara tersebut, dan ini menimbulkan kekecewaan yang amat sangat bagi masyarakat, terutama kelompok-kelompok separatis yang memang menginginkan pemerintahan pada saat itu turun dan digantikan menjadi negara komunis. Pada akhirnya 2 Juli 1948 pemberontakan itu dimulai dengan penculikan dari para tokoh-tokoh negara. Dan puncaknya untuk pemberontakan itu terjadi 18 September 1948. Tetapi betapa hebatnya kokohan negara kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia dengan tentara-tentara yang luar biasa yang pada akhirnya dan didukung oleh rakyat yang mendukung dasar negara Pancasila. Pada tanggal 28 Oktober 1948 gerakan ini sudah mulai bisa ditumpas, terutama dalang utamanya yaitu Musso ditangkap dan ditembak mati. Itu pemimpinnya mati, dan pada akhirnya pemberontakan mulai menurun. Akhirnya pemberontakan Madiun bisa ditumpas habis di akhir Desember, dan kita bisa melihat perkembangan negara Indonesia walaupun begitu banyak pemberontakan terjadi sampai sekarang. Negara Kesatuan Indonesia tetap kokoh berdiri. Jayalah Indonesia. Terima kasih.
Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.